Bung, politik itu adalah siasat. Jadi berpolitik itu adalah bersiasat. Hidup Jokowi, pekikan Prabowo, itu juga sebuah siasat. Jangan lupa, pernyataan seorang Jokowi bahwa Prabowo adalah presiden yang terkuat di dunia saat ini karena mendapatkan dukungan dari warga, kemudian juga mendapatkan dukungan politik. Itu pernyataan juga menjadi bagian dari siasat. Jadi ada dua tokoh, mantan presiden dan presiden, mereka berdua ini sedang bersiasat. Mantan presiden ingin mempertahankan pengaruh politiknya dengan dia menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Dia menempatkan orang-orang yang berada di dalam kabinet, orang kepercayaan dia, itu juga untuk mempertahankan pengaruh politik. Meminta kepada Pak Prabowo untuk menunda pergantian seorang Kapolri, itu juga pengaruh politik. Itu juga siasat. Jadi berpolitik itu ada dua tokoh yang sedang bersiasat. Jadi pernyataan politik Pak Prabowo itu dia ingin meyakinkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda nggak usah khawatir bahwa saya tetap komit dengan apa yang saya pernah ucapkan. Makanya keluarlah suara lantang yang seperti orang kesurupan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Itu bersiasat. Dia ingin meyakinkan Jokowi bahwa dia tetap setia dalam sebuah kesepakatan politik. Sampai kapan kesepakatan politik ini bisa dijaga oleh seorang Presiden Prabowo? Ini tergantung situasi kondisi politik ke depan. Keadaan ekonomi, keadaan global, situasi global akan mempengaruhi kondisi politik dalam negeri kita, dan juga ini akan mempengaruhi hubungan kedua tokoh ini. Belum lagi Anda bisa lihat tekanan dalam negeri dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk juga mahasiswa. Mereka turun ke jalan untuk meminta kepada Pak Prabowo mengambil langkah-langkah tegas dengan beberapa agenda yang telah mereka usulkan kepada Pak Prabowo. Ini semua adalah permainan politik. Di sini adalah orang-orang yang sedang bersiasat. Kita memaknai dan melihat dua orang ini sedang melakukan siasat politik. Jadi ketika rakyat marah, kecewa, mereka itu adalah orang-orang yang menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo untuk bisa memenjarakan Jokowi, segera membereskan semua peninggalan Jokowi yang berbau kolutif dan korupsi. KKN, itu yang diminta harapan rakyat. Sehingga begitu ada pernyataan politik hidup Jokowi, maka mereka-mereka yang menaruh harapan itu pupus ketika melihat Pak Prabowo seperti orang kesurupan. Jadi dalam perspektif politik, orang-orang politik, Pak Prabowo itu saat ini ingin mewujudkan janji politiknya, tetapi dia sedang berjalan siksa, melompat. Mungkin kadang-kadang dia harus mundur. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan, maka dia perlu bersiasat. Apakah Anda yakin dengan pernyataan Pak Prabowo hidup Jokowi, kemudian Pak Jokowi percaya? Oh tidak, belum tentu dia percaya. Ini politik. Ketika Gibran sudah menjadi presiden, baru dia akan lega. Sepanjang itu dia selalu mengawasi dan dia was-was. Pertanyaannya, mengapa dia menitipkan Gibran sebagai wakil presiden? Ya tentu dia bersiasat untuk melanggengkan kekuasaan yang gagal dia minta kepada PDIP 3 periode itu. Jadi sekali lagi ini adalah siasat kedua tokoh yang sedang berada di puncak kekuasaan. Yang satu takut meredup, yang satu menunjukkan bahwa dia lain berkuasa. Nah, rakyat hari ini
menunggu langkah seorang Presiden Prabowo. Maka oleh sebab itu yang ada di depan mata ini dulu Pak Prabowo selesaikan. Penjarakan mereka yang memang sudah jelas-jelas ada indikasi korupsi, yang sudah masuk ke KPK, anak-anaknya Jokowi, masukkan dan proses. Pelanggar hak asasi manusia untuk proyek PSN juga harus dipenjarakan. Jangan justru didiamkan. Yang kita lihat hari ini ada tarik-menarik Kejaksaan Agung dengan polisi untuk menghandle kasus PSN di Pemagaran Laut itu. Ini juga menjadi sebuah keraguan baru bahwa sesungguhnya semua ini adalah siasat politik dari tokoh-tokoh yang ingin mempertahankan pengaruh politiknya untuk kepentingan dan kekayaan pribadi mereka. Jadi Pak Prabowo, tekanan publik hari ini itu ingin mereka mendapatkan gambaran wajah Indonesia yang ideal yang selama 10 tahun ini carut marut. Yang sekalipun Pak Prabowo mengatakan dan orang-orang yang berada di lingkaran Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja, kami paham. Itu adalah pernyataan politik. Kami mengerti itu adalah gimmick-gimmick untuk menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Tapi kami juga percaya bahwa ada orang di sekitar kekuasaan yang saat ini berada di lingkar Pak Prabowo hari ini. Mereka juga punya keinginan ideal seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi jangan terlalu lama Pak Prabowo. Jangan sampai ini hanya menjadi omon-omon. Kelompok-kelompok kritis yang ingin merapat, memberikan dukungan, mereka sekarang berpikir bahwa ternyata Pak Prabowo tidak serius. Sekalipun mereka juga orang-orang politik, tetapi memang membutuhkan kesabaran untuk itu. Pak Prabowo ditunggu keberaniannya, tidak sekedar omon-omon. Salam akal sehat.